Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Lovia Valentina dengan NIM J2102402002. Saya berasal dari Lab H. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular seksual. Sebelumnya, kalian itu tahu nggak sih apa itu penyakit menular seksual? Nah, jadi penyakit menular seksual adalah infeksi yang disebabkan dari satu orang ke orang lain melalui konteks seksual seperti vagina, oral, maupun anal ya. Nah, biasanya penyakit ini itu diderita oleh remaja dan usia dewasa muda sekitar usia 15 tahun sampai 24 tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit menular seksual atau PMS. Jadi yang pertama itu ada yang namanya gonore atau kencing nanah. Yang kedua itu ada namanya sifilis, yang ketiga itu namanya trichomoniasis, yang keempat chlamydia, yang kelima itu HIV/AIDS, yang keenam ada hepatitis B. Nah, untuk cara penularannya sendiri itu ada yang pertama itu melalui hubungan seksual seperti yang saya jelaskan tadi, melalui vagina, oral, maupun anal. Lalu ada juga yang melalui jarum suntik. Yang ketiga itu bisa melalui produk-produk yang terinfeksi, dan adapun produk-produk yang sudah terkontaminasi oleh infeksi tersebut. Yang terakhir itu bisa terjadi pada ibu yang terinfeksi ke bayi. Biasanya ini terjadi pada masa kehamilan, menyusui, maupun persalinan pada ibu. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, penyakit gonore atau kencing nanah. Nah, ini tuh ditandai dengan adanya cairan yang keluar dari penis, vagina, maupun anus. Lalu ada rasa panas, gatal saat buang air kecil. Nah, yang kedua ada penyakit sifilis. Nah, untuk tanda dan gejalanya, yang pertama adanya luka atau benjolan, tapi lukanya itu tidak merasa nyeri, tapi lukanya itu timbul di sekitar kelamin dan muncul di ruam kulit. Terus si pasien ini bisa menjadi demam, sakit tenggorokan, rambut rontok, terus pembengkakan pada kelenjar. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya trichomoniasis. Untuk tanda dan gejalanya adanya keputihan yang berbusa, terus nyeri saat BAK atau saat berhubungan seksual. Nah, terus ada rasa gatal, tetapi adanya rasa gatal itu hanya sebagian orang saja. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada chlamydia. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama itu terjadi keputihan abdomen, lalu nyeri saat kencing dan nyeri saat berhubungan seksual. Nah, yang kelima itu ada HIV/AIDS. Untuk tanda dan gejalanya itu bisa terjadi demam yang berkepanjangan, terus diare kronis, berat badan turun drastis, keringat malam, dan yang terakhir itu adanya infeksi oportunistik. Selanjutnya ada hepatitis B. Untuk tanda dan gejalanya itu bisa terjadi demam, mual, muntah, mata, dan kulitnya itu menjadi kekuningan gitu. Selanjutnya untuk pengobatannya, penyakit menular seksual ini biasa disesuaikan dengan jenis infeksi dan obat yang dikonsumsi sesuai anjuran dokter ya. Biasanya obatnya itu bisa antibiotik maupun penisilin. Nah, pada pasangan seksual juga harus diperiksa dan diobati agar penyakit menular seksualnya itu tidak bertambah parah. Nah, adanya konsekuensi
yang dapat terjadi ketika seseorang itu mengalami penyakit menular seksual. Yang pertama, adanya infantilitas atau kemandulan. Yang kedua, kehamilan di luar kandungan atau keguguran. Yang ketiga, adanya infeksi kronis dan komplikasi berat. Yang keempat, itu penularan kualitas hidup sehingga akan beresiko kematian. Selanjutnya, untuk pencegahan dan penanganannya, yang pertama, setiap ada satu pasangan, jangan berbagi jarum suntik dan menjaga kebersihan diri dan juga perilaku hidup sehat. Dan lakukan pemeriksaan dan pengobatan dini jika beresiko dan bergejala. Sekian pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular seksual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.